Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azwar Anas, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas modul 2.3 Ruang Kolaborasi, video alur percakapan coaching dengan menggunakan tahapan Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bu Tulip hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Sehat ya. Ya, jadi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati ya kemarin Bu Tulip ya. Jadi hari Ya, ini kita bertemu, katanya Bu Tulip ini ada yang mau didiskusikan ini ya. Nah, jadi kira-kira apa nih Bu Tulip kan nih atau Bu Tulip share nih? Saya jadi penasaran nih. iya Pak. Sebenarnya dari kemarin-kemarin itu ingin sekali meminta saran dan pendapat dari Bapak. Namun karena kesibukan ya Pak ya, kesibukan Bapak sibuk, saya pun sibuk. Nah hari ini ada waktu, jadi mungkin inilah waktu yang tepat. Saya ingin bercerita mengenai kondisi di sekolah saya. Nah di sekolah saya itu Pak, karena saya ini terbilang guru baru, yang baru datang dari daerah lain ke Bungo. Nah, Ya, masuklah saya ke Tanah Tumbuh. Nah, di sana tuh saya menemukan adanya seperti karena saya belum bisa bahasa sana dan saya juga pendatang, rasa-rasanya ya, saya merasa bahwa anak-anak saya itu kurang menerima pendatang baru gitu, guru baru yang dari luar daerah gitu. Nah, jadi ya, seperti saya itu pada saat saya mengajar, memberikan hal-hal baru, mereka itu rasanya kurang terima dengan gaya saya mengajar dan mungkin kurang terima dengan bahasa saya juga dan saya juga susah menyesuaikan diri. Dan kadang-kadang saya juga tidak bagaimana ya bisa menyesuaikan diri, sulit gitu, Pak. Dengan guru-guru, dengan lingkungan sekolah lah gitu. Nah, saya ingin meminta pendapat Bapak, karena Bapak kan memang orang Limbur yang dekat juga dengan Tanah Tumbuh. Kemungkinan kan Bapak punya pengalaman bagaimana sih menghadapi situasi yang mana kita tuh kurang nyaman dalam mengajar, kadang-kadang jadinya kurang semangat gitu, Pak. oke. Ya. Jadi gitu ya. Ini kalau saya tangkap tadi Bu Tulip ini ada beberapa nih yang ingin Bu Tulip apa namanya diskusikan. Tadi ada ini ya Bu Tulip ini baru ya berarti ya dari Bangko tadi ya. Iya, Dari saya dari Bangko Bangkok. baru ngajar di Tanah Tumbuh dengan kultur yang berbeda. Kemudian tadi ada masalah adaptasi seperti yang Bu Tulip ya, antara Bu Tulip, tadi ada 2 nih kalau yang saya tangkap tadi Bu Tulip, dengan guru, dengan siswa nih. Nah, karena ini mungkin, luas nih mungkin Bu Tulip, diskusinya mungkin kita, batasi dulu. Mungkin saya mau nanya nih Bu Tulip ingin, yang mana dulu nih, yang kita diskusikan, apa dengan, gurunya tadi atau dengan siswanya Bu Tulip, untuk topik kita pada saat ini? Iya, baik, Pak. Karena yang lebih agak mengganggu saya itu berhubungan dengan siswa ya, Pak, karena itu Mhm, kan menyangkut, pekerjaan saya sebagai guru, yang mana iya, kalau tidak berhubungan baik dengan siswa di kelas, itu kan, menjadi tidak baik untuk saya dan dengan untuk siswanya juga. Cara penyampaian saya nggak bagus, jadi nggak bagus juga penyampaian ke siswa, jadi nggak nyambung. Tapi kalau iya. dengan guru, karena sesama pendidik, sama-sama orang yang sudah mengenyam pendidikan tinggi, jadi mungkin saling bisalah toleransi, sudah bisa saling menyesuaikan diri dengan mudah lah dengan sesama guru karena kita Mhm, sama-sama pendidik. Namun dengan murid ini saya masih memiliki ganjalan, kadang-kadang tuh mhm. apa yang saya sampaikan dan mereka itu sepertinya itu tidak menerima saya benar-benar. Ada beberapa sih Pak, tapi tidak semuanya, seperti itu. Oke. Jadi dengan siswa ya Bu Tulip ya, yang Iya. ingin, Bu Tulip diskusikan. Nah kira-kira nanti, harapan Bu Tulip dari diskusi ini apa nanti yang ingin Bu Tulip, dapatkan? Harapan saya itu bisa menemukan cara, ya menemukan solusi
untuk bisa lebih dekat dengan murid, lebih bisa mengerti bagaimana sih murid itu sebenarnya harus diperlakukan, atau bagaimana cara masuk ke gaya belajar mereka, masuk ke gimana ya, bisa diterima dengan baik lah dengan mereka. Dengan posisi saya dari luar, saya merasa mereka tuh lebih menerima guru yang memang dia patuh sama guru yang memang berasal dari tanah tumbuh. Sedangkan saya kan orang luar, saya kayak merasa tidak dihargai, tidak dihormati, rasa saya seperti itu, Pak. Saya ingin solusi dari pertemuan kita ini, ingin masukan Bapak, solusinya gimana sih? Berbaur, gitulah Pak, kira-kira. Oke, jadi situasinya seperti itu yang Bu Tulip alami ya. Jadi memang kalau ada apa namanya proses adaptasi yang tidak berjalan dengan baik, apalagi mungkin Bu Tulip sebagai seorang guru dengan pendidik mungkin menjadi sebuah ganjalan tersendiri ya Bu Tulip ya di hati Bu Tulip. Iya. Jadi kalau boleh saya tahu itu sebenarnya gimana sih situasinya gitu yang Bu Tulip alami di kelas itu bagaimana awalnya atau apa yang Bu Tulip rasakan itu seperti apa sih kondisinya sebenarnya Bu Tulip? Iya, iya Pak. Sebenarnya sebagai contoh pada saat saya mengajar, saya melakukan ice breaking atau saya memasukkan hal-hal yang baru. Mungkin seperti nyanyian, karena saya mengajar bahasa Inggris, tentu banyak nyanyian dan juga ada ice breaking bermain game seperti itu. Nah, ada anak-anak yang beberapa anak yang menganggap itu mereka tidak suka dan kadang-kadang dia seperti menertawakan, "Aduh kenapa sih itu Bu?" Gitu, seperti itu Pak. Jadi terus dia cara memanggil saya yang mana memanggil kemarin tuh seperti mencemooh gimana ya, "Ih mem," katanya. Dia nggak ngerti apa itu mem gitu. Nah, jadi Iya. mungkin karena bahasanya juga beda, penyampaian saya juga beda, ada miskomunikasi. Jadi saya hari itu ada satu masalah, murid ini memancing emosi, ya namanya manusia, mungkin saya belum bisa menahan emosi atau memanajemen diri saya, sehingga pada hari itu ada satu anak yang kemudian saya keluarlah emosi saya marah, saya panggil, dan saya temui dengan wali kelasnya. Saya bilang, "Pak, ini anak sudah kelewatan dengan saya. Saya tidak suka, saya biasanya sabar, pada hari itu saya marah." Nah, seperti dia mencemooh saya dengan kawan-kawannya di kelas pada waktu itu, pada saat saya melakukan ice breaking, dan akhirnya saya marah gitu, Pak. Oke. Jadi tadi saya tangkap tadi yang Bu Tulip sampaikan ada miskomunikasi ya, kemudian Bu Tulip apa namanya karena perbedaan ya yang Bu Tulip sampaikan. Kemudian juga tadi ada masalah manajemen emosi. Nah, tapi saya ingin tahu dulu nih, kira-kira mungkin yang menurut Bu Tulip itu sepengetahuan Bu Tulip atau apa yang Bu Tulip pikirkan kalau memang ada miskomunikasi itu di bagian mana ya kira-kira yang terjadi dalam proses ice breaking tadi ya Bu Tulip ya? Atau yang lain mungkin selain itu? Saya ingin tahu itu dulu mungkin. Ya mungkin pada saat ice breaking itu sebenarnya, mungkin saya nih yang sekarang hari ini baru saya mengerti Pak, bahwa memang sebenarnya guru itu harus bisa memahami muridnya. Guru tidak harus mengedepankan emosinya, harus memanajemen dirinya, bahwa tidak sedikit harus sensitif seperti itu. Mungkin saja pada saat itu murid kita itu lagi memang seperti itu kondisinya atau memang dia tidak ada bakat dan minatnya dalam bahasa Inggris dan saya paksakan jadi dia mencemooh saya, di situ saya berpikiran tidak sepenuhnya salah murid, seperti itu. Dan saya menyadari bahwa ya memang manajemen diri saya yang agak kurang, ya itulah saya ingin tadi solusi dari Pak Anas. Oke, berarti memang di samping miskomunikasi itu juga ada terkait dengan manajemen diri. Nah, mungkin saya ingin tahu juga nih Bu Tulip, apakah hanya Bu Tulip saja nih yang mengalami kondisi seperti itu atau mungkin ada guru-guru lain mungkin yang punya yang mungkin selama Bu Tulip duduk di kantor misalnya kan cerita-cerita, oh ternyata ada juga nih yang seperti itu dan Iya. mungkin kasusnya
ternyata sama nih misalnya kan sama-sama, guru baru misalnya kan atau, guru yang, guru muda atau guru baru atau guru yang dari luar. Nah, itu seperti apa kira-kira Bu Tulip? Nah, setelah pada saat masalah itu saya limpahkan, ke wali kelas, kami Mhm, bertiga berbincang dengan siswanya di situ, saya baru menyadari bahwa murid itu memang seperti itu, bukan dengan saya saja, memang pembawaannya seperti itu, dengan semua guru juga begitu. Namun, mmm, baru saya ketahui bahwa itu bukan maksudnya untuk mencemooh gurunya, tetapi memang itu cara mungkin dia pendekatannya kepada saya, oh iya, caranya dengan cara seperti itu, yang mana mungkin saya belum tahu kondisi, bahasa dari daerah setempat, saya pikir mhm, bahasa itu mencemooh saya, padahal memang wajar saja bahasa itu bagi mereka, karena saya tidak tahu makanya saya agak sensitif, agak tersinggung, seperti itu, Pak. oh iya iya. Ya, jadi, mungkin ini ada sedikit pengalaman saya juga Bu Tulip, apalagi ini hampir kulturnya hampir sama nih ya, Iya. antara tempat saya dengan tempat Bu Tulip, nanti mungkin, Bu Tulip bisa jadikan sebagai, apa namanya ya, eee, untuk membuka, apa namanya, cara pandang Bu Tulip, dalam perbedaan bahasa ini. Nah, jadi, itu ada yang cukup apa namanya, membuat saya kaget pertama dulu Bu Tulip, mereka sebagian besar di situ tuh menggunakan kata "kamu" Bu Tulip. Nah, Oh, "kamu" gitu. itu sopan. Nah, maka, begitu saya pertama kali mendengar mereka mengatakan "kamu", kaget saya, kok anak ini ndak sopan sekali. Nah, mungkin, Iya, kurang lebih seperti itu ya, iya, iya. yang kondisinya. Kemudian ada lagi tuh Bu Tulip, ini juga nih, ada mereka menggunakan kata yang dalam dalam pemahaman bahasa Indonesia secara umum atau dalam pemahaman saya itu artinya juga sangat kasar gitu. Nah, Oh, ternyata itu kata itu bukan itu maksudnya gitu kan. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti itu ya yang mungkin, pernah Bu Tulip alami dan juga pernah saya alami gitu kan. Nah, jadi ternyata itu juga dialami oleh guru-guru yang lain ya Bu Tulip ya? iya, Pak, benar sekali. Mmm, Dari kalau kita, menilai, menganalisis kalau itu bahasa Indonesia itu kasar ya, Pak, tapi kalau daerah itu malah itu yang halus, kamu iya itu benar, orang yang lebih tua gitu tuh. Kalau mhm, kamu kan kalau kalau kita bahasa Indonesia teman sebaya gitu. Nah, jadi mhm, itulah yang kadang-kadang membuat saya itu kurang memahami sebenarnya saya seharusnya itu apa ya, Pak, seharusnya tuh sebelum saya masuk menilai siswa, saya harus ada tahu dulu latar belakang siswa sebenarnya, itu kesalahan saya juga tuh, Pak. Saya mhm. tidak membuat pemetaan dan sebagainya seperti itu, jadi saya langsung ngajar tanpa ada saya tahu latar belakang siswa, seperti itu salah saya. Oke, jadi mungkin di sini, apa namanya, latar belakang tadi ya terkait dengan, kodrat, alamnya ya mungkin Bu Tulip ya, mereka itu berasal dari latar belakang yang seperti apa gitu ya. Mungkin itu yang tadi saya tangkap dari yang Bu Tulip sampaikan gitu ya. Nah jadi artinya di sini mungkin Bu Tulip, ini ya bisa bisa mendapatkan sebuah pemahaman gitu, ternyata permasalahannya itu kira-kira ada di mana nih Bu Tulip, terkait dengan apa yang Bu Tulip sampaikan tadi? Masalah ya saya baru juga inilah menyadari bahwa masalah ini sebenarnya masalah saya sebagai guru yang tidak melakukan survei atau ya mengetahui lah latar belakang siswa, melakukan pemetaan minat siswa, minat bakat siswa. Iya, saya baru mengetahui anak yang waktu itu saya panggil, dia itu lebih aktif, lebih fokus ketika dia, pelajaran olahraga dan kemudian saya tahu waktu dia itu ikut lomba voli dan dia menang. Nah, di situ pas dia main voli dan menang, itu dia fokus sekali. Nah, Mhm, seharusnya saya tahu bahwa mungkin dia tidak suka ice breaking saya yang nyanyi-nyanyi di kelas itu tidak tidak suka. mhm, Jadi dia itu menunjukkan bahwa, "Bu, saya itu bosan, saya tidak suka." iya Nah, iya, saya tuh tidak ada seharusnya saya tuh tahu bahwa sebenarnya pembelajaran itu tidak bisa dipaksakan pada anak, bahwa mungkin mana yang dia sukai bisa saya masukkan juga dalam pelajaran bahasa Inggris, saya gabungkan, integrasikan di situ seharusnya, supaya oh, anak itu tertarik dengan pelajaran saya.
Ya, jadi itu juga ya ternyata mungkin anak ini tadi masalahnya ice breaking nyanyi karena dia tidak suka nyanyi, jadi dia mungkin mengekspresikannya ya Bu Tilya dengan Iya, cara yang seperti itu dan tadi ada miskomunikasi juga yang terjadi di antara apa yang iya, disampaikannya tadi Bu Tilip ya. Nah, iya, kemudian ya mungkin ini juga Bu Tilip ya, karena anak ini kan Bu Tilip kan baru tuh di situ ya, dia pengen kenal lebih jauh, pengen tahu kan eee, dengan Bu Tulip, mungkin pendekatannya seperti itu. Nah, tapi mungkin kita karena ini unik ya, kita bisa menafsirkannya mungkin berbeda. Dia inginnya mungkin pendekatan, ingin lebih kenal dengan Bu Tulip, ingin, dekat iya, dengan Bu Tulip. Nah, tapi mungkin, cara mengekspresikannya mungkin unik, berbeda dengan siswa pada umumnya. Seperti itu ya, Bu Tulip ya. iya Pak, betul Pak. Seharusnya memang harus dilakukan eh, pemetaan dulu, saya perkenalan dulu lah dengan siswa sebelum saya menjudge siswa bahwa siswa itu nakal dan lain-lain seperti itu Pak. Mhm, oke. Kemudian nih, apa nih rencana Bu Tulip nih setelah tahu nih, kan sudah tahu nih, oh ini ternyata, letak, apa masalahnya. Nah, rencana yang akan Bu Tulip lakukan ini gimana nih untuk ke depannya nih rencananya? Oke baik Pak, kedepannya sebelum melakukan pembelajaran saya akan membuat dulu eh, pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid, mengenai bakat, minat, hobinya saya harus tahu dulu, dan kemudian juga saya ingin mengetahui gaya belajar siswanya, mungkin dia sukanya audio, visual, atau kinestetik. Jadi saya harus tahu dulu itu, dan juga mengetahui lah kemampuan awal siswa terhadap materi. Jadi saya tidak sembarangan lagi dalam menentukan teknik mengajar, model saya mengajar, gaya belajar yang saya terapkan di kelas itu mungkin berpengaruh juga ya karena saya langsung saja mengajar tanpa mengetahui latar belakang siswa juga, kebudayaannya dan ya bahasa seperti itu, Pak. Oke. Jadi Bu Tulip berkomitmen ya untuk ini ya, apa namanya, melakukan pemetaan tadi ya mengenai, gaya belajar anak, kemudian profil juga ya Bu Tulip ya. Nah, jadi saya, Iya, Pak. Iya. penasaran nih, jadi pengen tahu nanti gimana nih hasilnya setelah Bu Tulip, apa namanya, melakukan ini, ya mungkin, kapan nih kita bisa, atau kapan nih saya dapat kabar nih dari Bu Tulip dari hasil yang, telah Bu Tulip lakukan ini nanti? Nah, secepatnya Pak, saya ingin Oke, melaksanakan mhm, rencana ini Pak, dengan yang telah saya diskusikan dengan Bapak ini. oke ya, jadi saya tunggu ya Bu Tulip ya, ini sangat, penasaran nih saya. Nanti mungkin bisa juga jadi pembelajaran untuk saya ke depannya dari apa yang Bu Tulip Iya ceritakan Pak. itu. Ya, sangat menarik Bu Tulip, terima kasih Bu Tulip ya sudah Iya berbagi, Pak. untuk, sharing ini. Oke Bu Tulip ya, assalamualaikum Bu Tulip. Waalaikumsalam Pak. Demikian tadi video alur percakapan coaching dengan menggunakan tahapan Tirta. Terima kasih, salam dan bahagia, salam guru penggerak.